Tuhan begitu baik menyertai setiap pribadi kita. Amin. Amin. Haleluya. Walau dimanapun kita berada pada pagi ini, kita percaya Tuhan Yesus ada menyertai kita. Amin. Mari kita bersama, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dari pujian penyembahan kita. Saya mengajak kita untuk berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada setiap pribadi kami di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam apapun ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, Tuhan Yesus kami tahu penyertaan-Mu tak pernah bersebelahan dalam hidup kami. Haleluya Bapa, kebaikan-Mu sentiasa menyertai kami. Tuhan, dengan itu kami ingin menaikkan pujian syukur kami pada hari ini hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Kami ucap syukur ya Bapa karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada pada pagi ini, Roh Kudus-Mu yang menyertai, Roh Kudus-Mu yang turun di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu hadir di tempat ini ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Ini kami Tuhan menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk datang kepadamu pada pagi ini ya Bapa. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Thank you Father, thank you Lord Jesus. Ini segala ucapan syukur kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita pagi ini. Serukan namanya. Boy
Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih kepada tim pelayanan pujian penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Saudaraku, tema firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu bertekun dalam iman. Teks firman Tuhan yang akan kita baca sambil daripada kitab Ibrani bab yang ke-12 ayat 1 hingga 17. Jadi mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terperecot, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku yang kasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, menyerahkan firman Tuhan yang telah kita baca ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Dan sebentar lagi kami ingin belajar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, dan juga lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu ini jangan ianya dari kehendak hamba-Mu sendiri,
tetapi daripada kehendak Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin agar firman Tuhan ini akan meneguhkan, menguatkan, menyegarkan kehidupan iman kami. Berkatilah kami yang mendengar firman-Mu, agar kami mudah mengerti dan memahami apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu, di mana saja mereka berada. Engkau lawati mereka, sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan hati mereka yang bersedih, dan pulihkan hati mereka yang terluka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami angkatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu bertekun dalam iman. Saudaraku, apa itu iman menurut Alkitab? Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengertian iman di dalam Perjanjian Lama pula adalah iman suatu kepercayaan kepada Tuhan yang dibentuk atas dasar kepatuhan dan atas kepribadiannya. Karena menurut Nabi Habakuk, orang yang tidak beriman adalah orang yang sombong, tinggi hati dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Iman merupakan tanda dari pengikut-pengikut Yesus. Para pengikut Tuhan yang pertama dikenal sebagai orang percaya. Iman berarti bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan iman merupakan jalan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Saudaraku, iman timbul karena seorang mendengar firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Agustinus pula mendefinisikan iman itu adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat, dan upahnya adalah melihat apa yang kita percayakan. Jadi saudara, sebagai seorang Kristen, kita harus mempunyai iman, karena iman itu yang memimpin kita untuk bergerak kepada kehidupan yang suci, takut akan Allah, dan bersemangat total dalam menjalani kehidupan harian kita. Di dalam teks firman Tuhan yang telah kita baca ini, terdapat 4 hal yang akan kita pelajari tentang iman. Pertama adalah halangan iman. Amsal pasal 1 ayat 28 berkata, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Jadi saudaraku, mengapa mereka tidak dapat menemukan Tuhan meskipun mereka bertekun mencari Tuhan? Ayat seterusnya mengatakan, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Demikianlah kehendak penulis Ibrani. Dia tidak ingin ketekunan iman mereka sia-sia. Oleh sebab itu ia mengajak mereka untuk melepaskan halangan iman tersebut agar Tuhan berkenan kepada mereka. Jadi saudaraku, apakah halangan iman yang perlu mereka lepaskan? Di dalam ayat 1 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan, lepaskan, buang segala halangan. Apa itu halangan? Beban yang perlu dibuang, yang perlu dilepaskan, yang perlu ditanggalkan, yaitu kepahitan, kesedihan, kemurungan, kekecewaan, patah semangat, penyakit dan sebagainya yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lepaskan. Dan hal ini yang menghalang iman kita untuk terus maju. Dan yang kedua, tanggalkan, lepaskan, buang segala dosa yang menghalang kita. Apakah dosa yang menghalang kita? Itu kebencian, dendam, iri hati, kemarahan, mementing diri sendiri, penyembahan berhala, berkelahi, penggunaan sihir, kedagingan dan sebagainya.
Dan ini adalah sifat-sifat dosa yang menghalang iman kita untuk terus maju. Jadi kita seharusnya tanggalkan, lepaskan, buang segalanya di hadapan Tuhan. Halangan-halangan inilah yang membuat pertumbuhan iman kita terbantu. Meskipun kita tetap tekun dalam iman kita, selagi kita tidak melepaskan halangan ini, iman kita tidak akan bertumbuh dengan baik, dan iman kita juga tidak akan dapat memandu kita kepada kehidupan yang suci serta mencapai pada kehendak Tuhan. Yang kedua adalah pengembangan iman yang saya ambil dari ayat 1b hingga 4. Apakah makna pengembangan? Makna pengembangan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki. Apakah langkah-langkah untuk mengembangkan iman kita? Yang pertama, kita harus menempuhi perlombaan kita dengan tekun. Perlombaan kita adalah suatu perlombaan yang diwajibkan. Oleh itu kita perlu memiliki sikap tekun dalam menempuhi perlombaan ini. Dan di samping itu hendaklah kita berlari dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Seorang pelari yang sungguh-sungguh tidak akan menoleh ke belakang, tetapi mengarah pandangannya ke hadapan. Sebab itu, bertandinglah juga menurut peraturan-peraturan olahraga yang telah ditetapkan, yaitu dengan berpegang kepada firman kehidupan, supaya kita tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang kedua, hendaklah mengarahkan mata kita kepada Yesus. Jadi mengapa? Karena Dialah yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ia dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang dulu di sebelah kanan tahta Allah. Dasar pengembangan iman itu dari diri Kristus. Kristus sebagai contoh bagi kita. Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib agar menyempurnakan iman di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia, di mana Dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ia sampai mencucurkan darah dalam melawan dosa, namun Ia tidak lemah dan berputus asa. Pengorbanan Kristus membuat kita ingat selalu padanya. Apapun situasi yang kita alami dalam kehidupan kita, baik penyakit yang menyerang kita, kehilangan sumber pendapatan, orang yang kita kasihi menganiaya kita dan sebagainya, jangan iman kita semakin turun. Ketika kita berhadapan dengan situasi ini, tapi ingat selalu pada Kristus. Penderitaan yang Ia lalui lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Namun Ia tetap menyelesaikan kehendak Allah dalam dirinya. Ingatlah selalu pada Kristus, maka iman kita semakin mengembang, dan kita akan terus bertekun di dalam iman meskipun banyak cabaran yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Jadi yang ketiga, memurnikan iman daripada ayat yang kelima hingga 11. Bagaimanakah Tuhan memurnikan iman kita? Dia memurnikan iman kita dengan mendidik kita, menasihat kita. Jadi saudaraku, kita seharusnya memperhatikan dengan baik apabila Tuhan menunjukkan kesalahan kita, dan jangan kecil hati apabila Dia menghukum kita. Tuhan menunjukkan kesalahan setiap orang yang dikasihinya dan menghukum setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Yang kedua, menanggung penderitaan dan hukuman. Penderitaan yang kita tanggung itu membuktikan bahwa Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Kita sepertinya dihukum melalui penderitaan ini, tetapi kita menerima penderitaan ini supaya kita dimurnikan dan agar kita hidup suci seperti Dia. Setiap penderitaan yang dilalui oleh saksi-saksi iman itu mendatangkan duka cita bagi diri mereka, tetapi kemudian Ia menghasilkan kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Jadi kita akan melihat hasil penderitaan yang mereka tanggung, yaitu mereka memperoleh bahagia dalam kekudusan dan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Di dalam penderitaan mereka, iman mereka tetap pada Tuhan yang memungkinkan mereka untuk melewati penderitaan ini. Tuhan memurnikan kita dengan berbagai-bagai cara. Tuhan tidak mencobai kita, tetapi Tuhan memurnikan kita melalui masalah yang dihadapi, yang kita hadapi. Tujuannya agar kita terus tekun di dalam iman kita dan berharap kepadanya. Yang keempat, sampai pada ayat 12 hingga 16, yaitu pembentukan di dalam iman. Bagaimana kita membentuk diri kita di dalam iman? Yang pertama yaitu bersemangat. Kuatkan tangan yang lemah, luruskan jalan bagi kakimu. Makna semangat adalah berkemauan untuk melakukan sesuatu, bernafsu dan bergiat. Kitab Amsal pasal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kesedihan hati mematahkan semangat. Apabila semangat tidak ada, maka kekuatan kita akan hilang dan iman kita semakin menurun, dan kita seringkali mengalah di dalam kita melalui kehidupan iman kita. Oleh itu hendaklah kita tetap bersemangat dalam iman kita. Contohilah semangat yang ada di dalam kehidupan tokoh iman kita, meskipun mereka berhadapan dengan banyak cabaran dalam kehidupan mereka, namun mereka tetap bersemangat sampai akhir hidup mereka. Dan oleh itu rawatlah hati kita dengan firman Tuhan agar kita tetap bersemangat di dalam iman kita. Yang kedua yaitu hidup kudus. Cara kita membentuk diri kita di dalam iman, yaitu kita harus hidup kudus, berusaha hidup damai dan kejar kekudusan, karena Tuhan itu kudus. Kehidupan kudus memimpin kita kepada perjuangan iman yang sempurna. Kekudusan iman, kekudusan hidup melibatkan hidup yang takut akan Tuhan. Oleh itu bentuklah diri kita dengan hidup kudus di hadapan Tuhan dan di dalam Tuhan. Yang ketiga, jangan menjual hak kesulungan. Di dalam ayat 16, jangan menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah sehingga kita menjual iman kita kepada kehendak daging kita. Tetapi peliharalah hak kesulungan kita dengan beriman terus pada Tuhan dan membiarkan kehendak Roh itu menguasai kehidupan kita. Sebagai kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan pada pagi hari ini, lewatilah halangan iman itu dan kembangkan iman kita. Meskipun cara Tuhan memurnikan iman kita berbeza, namun terimalah bentukan diri dalam iman itu dengan penuh bersemangat. Dan peliharalah kekudusan kita dan jangan sampai kita menjual hak kesulungan kita dengan keinginan daging kita. Bertekunlah dalam iman sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu pagi ini. Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka agar iman mereka tetap padamu. Tuhan, selama kami hidup, bantu kami untuk melewati halangan iman kami, supaya iman kami terus berkembang. Tuhan, ketika Engkau memurnikan iman kami dengan cara-Mu, berilah kami hati yang siap untuk menerima pemurnian dan pembentukan ini dengan penuh bersemangat. Dan biarlah kami juga tetap memelihara kekudusan hidup ini, dan jangan sampai kami menjual hak kesulungan kami dengan keinginan daging kami, tetapi memelihara hak kesulungan ini, karena melalui hak ini kami akan memperoleh berkat. Bapa, biarlah firman-Mu yang kami belajar ini akan kami tanamkan di dalam hati kami, dan ianya akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat yang telah mendengar firman-Mu ini. Tuhan, arahkanlah hati kami senantiasa kepada-Mu, dan agar kami beriman terus kepada-Mu. Tuhan, lindungi kami dan cukupkan segala keperluan kami di hari-hari yang akan mendatang.
Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dengan anugerah-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you.